Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah bijak dan menarik dari zaman dahulu tentang seorang raja, rakyatnya, dan tentu saja Abu Nawas yang terkenal cerdik itu. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak bersama. Pada suatu hari di sebuah kerajaan yang makmur, sang baginda raja sedang menikmati pagi di taman istananya. Angin berhembus sepoi-sepoi, burung-burung berkicau merdu, dan suasana terasa begitu damai. Di tengah ketenangan itu, baginda raja memperhatikan ayam betina peliharaannya yang baru saja bertelur. Melihat kejadian itu, sang baginda tersenyum kecil. Entah mengapa sebuah ide iseng melintas di benaknya. "Wahai para pengawal," panggil baginda. Para pengawal segera datang dan membungkukkan badan. "Perintahkan kepada seluruh rakyat di negeri ini, umumkan bahwa kerajaan akan mengadakan sebuah sayembara terbuka." Tentu saja pengawal penasaran, sayembara apa gerangan? Baginda lalu berkata, "Aku ingin mengadakan sayembara dengan satu pertanyaan saja. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya harus tepat, masuk akal, dan bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang mampu menjawabnya dengan baik, akan kuhadiahi 1 pundi penuh uang emas. Tapi ingat, siapa yang gagal menjawab atau tak mampu menanggapi sanggahanku, maka hukuman penjara menantinya." Berita sayembara ini pun menyebar ke seluruh penjuru negeri. Banyak rakyat yang antusias, terutama mereka yang hidup dalam kesusahan. Siapa yang tak tergiur dengan hadiah sebanyak itu? 1 pundi penuh uang emas bisa membuat hidup mereka berubah selamanya. Namun, di balik harapan itu tersimpan rasa was-was, karena bila tak mampu menjawab atau kalah adu argumen dengan baginda, maka penjara menjadi akibatnya. Karena itulah, meskipun awalnya banyak yang berminat, pada akhirnya hanya 4 orang yang benar-benar berani maju. Salah satunya adalah Abu Nawas, sang tokoh cerdik yang namanya sudah tak asing lagi di negeri. Hari sayembara pun tiba. Di pelataran istana yang megah, sebuah panggung khusus telah didirikan. Baginda raja duduk di atas kursi kebesarannya. Sementara keempat peserta berdiri menanti giliran. Baginda memanggil peserta pertama. "Wahai rakyatku, jawablah pertanyaan ini. Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" tanya baginda. Peserta pertama terlihat gugup. Tubuhnya gemetar, keringat bercucuran. Namun, ia mencoba memberanikan diri. "Paduka yang mulia, menurut hamba, telur lebih dahulu." Baginda tersenyum tipis. "Boleh juga, lalu apa alasannya?" Peserta pertama berkata, "Karena bila ayam yang lebih dahulu, itu tak mungkin, sebab ayam berasal dari telur." Baginda mengangguk pelan, lalu melontarkan sanggahan. "Kalau begitu, siapa yang pertama kali mengerami telur itu hingga menetas menjadi ayam?" Peserta pertama terdiam. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Mulutnya terbuka, tapi tak satu pun kata keluar. Ia tak bisa menjawab. Baginda pun memberi isyarat kepada pengawal bawa ke penjara. Pengawal langsung menggiring peserta pertama. Kini, giliran peserta kedua. Dengan langkah berat, ia maju ke hadapan baginda. "Menurutmu, wahai rakyatku, mana yang lebih dahulu, telur atau ayam?" tanya baginda. Peserta kedua menjawab dengan yakin, "Paduka, hamba meyakini ayam dan telur tercipta bersamaan." Baginda mengangkat alis. "Bagaimana bisa begitu?" Peserta itu mencoba menjelaskan.
Karena bila ayam lebih dahulu, itu mustahil, sebab ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu juga tak mungkin, karena telur tak bisa menetas tanpa dierami. Maka keduanya pasti ada bersamaan. Baginda tersenyum lalu mengajukan pertanyaan menjebak. Apakah kamu tahu bahwa ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Peserta kedua terdiam. Kebingungan tergambar di wajahnya. Ia tak menyangka Baginda punya sanggahan seperti itu. Tak mampu menjawab, ia pun akhirnya digiring ke penjara. Peserta ketiga pun maju. Ia berkata dengan percaya diri, "Tuanku yang mulia, menurut pendapat hamba, ayam lebih dahulu daripada telur." Baginda bertanya, "Alasannya?" Peserta ketiga menjelaskan, "Karena menurut hamba, Tuhan pertama kali menciptakan ayam betina. Ayam betina itu kemudian bertelur, dierami, lalu menetaslah anak ayam jantan. Setelah dewasa, ayam jantan itu mengawini induknya, dan lahirlah keturunan ayam-ayam berikutnya." Baginda mengangguk, lalu bertanya lagi, "Bagaimana jika sebelum anak ayam jantan itu dewasa? Ayam betina yang pertama itu sudah mati." Peserta ketiga terdiam. Ia tak punya jawaban untuk sanggahan Baginda. Tak lama pengawal membawanya ke penjara. Kini tibalah giliran Abu Nawas. Semua mata tertuju padanya. Orang-orang tahu Abu Nawas terkenal bukan hanya cerdik, tapi juga pandai mengolah kata. Baginda bertanya, "Wahai Abu Nawas, menurutmu mana yang lebih dahulu, ayam atau telur?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Yang lebih dahulu adalah telur, Paduka." Baginda tersenyum seperti sebelumnya. "Boleh, tapi coba terangkan secara logis dan masuk akal." Abu Nawas lalu berkata, "Baginda yang mulia, ayam bisa mengenali telur, tetapi telur tidak mengenal ayam. Karena itu yang lebih dahulu adalah telur." Baginda merenung. Berdiam cukup lama. Sanggahan demi sanggahan yang sebelumnya ia lontarkan kepada peserta lain, kali ini tidak bisa ia tujukan pada Abu Nawas. Karena ucapan Abu Nawas masuk akal. Ayam memang bisa mengenali telur yang dieraminya. Sedangkan telur, benda mati yang belum menetas, tak bisa mengenali apapun. Akhirnya Baginda berkata, "Baiklah Abu Nawas, jawabanmu benar-benar masuk akal. Aku tidak bisa membantahnya." Abu Nawas pun keluar sebagai pemenang sayembara itu. Ia menerima 1 pundi penuh uang emas sebagai hadiah. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kecerdikan dan ketenangan dalam berpikir mampu mengalahkan situasi paling sulit sekalipun. Abu Nawas tak hanya pandai berbicara, tapi juga bijaksana dalam menyusun logika. Pertanyaan tentang ayam dan telur mungkin tak akan pernah punya jawaban pasti. Tetapi dari sini, kita belajar bahwa dalam hidup, tak semua hal perlu diperdebatkan panjang. Cukup sikapi dengan bijak dan logis sesuai keadaan. Demikian kisah bijak kali ini. Semoga bisa menjadi hiburan sekaligus pelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.